Halo semuanya, bertemu lagi di channel kita, Alam Ruspi. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang mitos dan fakta tentang ular. Seputar ular ya, kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, jadi banyak banget ya fakta dan mitos-mitos tentang ular yang sebenarnya kita belum tahu itu beneran mitos atau fakta. Makanya di sini aku mau membahas tentang semuanya. Oke, yang pertama ada mitos tentang apakah ular takut dengan garam. Kalau kalian ada yang tahu ini mitos atau fakta, silahkan komen di bawah ya. Tapi aku bakal menjawab pertanyaannya di video yang ini. Silahkan tonton. Oke teman-teman, jadi ini aku ada sedikit praktik. Ini aku mau ngebuktiin sama kalian kalau ular itu tidak takut sama garam. Ini aku punya ular corn snake, masih baby. Coba kita taburin garam di pinggir-pinggirnya. Ini sayang banget sih garamnya. Coba kalau dipakai masak ya. Tuh kalian lihat, sebenarnya ini tuh mitos banget gitu loh teman-teman. Ular takut sama garam, nggak lucu banget gitu. Dia bukan lintah ya teman-teman. Kalau lintah memang iya, lintah takut sama ular karena kan dia bukan takut, maksudnya kalau dikasih garam, kalau lintah dia bakal mati gitu. Kalau ular beda, malah dimakan tuh sama dia, asin cuy kan. Nggak takut dia kecuali kalau garamnya itu sekilo atau 10 kilo kali nimpain ularnya, baru si ularnya ini mati karena ketimpaan garam yang berkilo-kilo itu teman-teman. Kayak gitu. Kalau ini doang mah dikelilingi garam doang mah nggak bakal mati. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku memutuskan bisa udah banyak ini juga. Kalau ini ada mitos ular takut garam itu adalah mitos. Yang kedua, mitos atau fakta. Jika ular dibunuh, contoh nih, saat aku nemuin ular terus aku bunuh. Tiba-tiba beberapa hari kemudian si teman-temannya ular itu nyamperin buat balas dendam ke aku karena aku sedang membunuh salah satu ular dari mereka. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena nggak mungkin banget ya, maksudnya ular nggak punya telepati dong. Ketika mau dibunuh dia langsung gue mau dibunuh gitu. Nggak mungkin. Itu mitos banget ya teman-teman. Tuh kalaupun memang fakta, kalau aku ngebunuh ular aja kan, aku bunuh ular biar ular nyamperin terus aku ambil buat dipelihara dong. Pokoknya itu mitos, oke? Yang selanjutnya, mitos atau fakta, ular dapat mendengar suara atau lagu. Mitos atau fakta? Kalian udah pernah denger kan, udah pernah lihat kan kalau di film-film kayak gitu. Nih aku tunjukin aja di videonya. Jawabannya itu mitos teman-teman, karena ular tidak bisa mendengar, tidak punya telinga. Jadi ular dia tuh kalau misalkan kayak di film-film itu bukan suara yang dia dengar tapi gerakan manusianya itu. Kalian lihat aja kalau Nip Sterling kan begini-begini, makanya ularnya ngikutin ini kan. Nah itu
gitunya. Ular kan juga kalau misalkan nyari mangsa atau nyari apapun itu dengan lidahnya ya, dengan julur-julur lidahnya gitu. Untuk kalau misalkan kita mah apa ya, kayak ngomong gitu, bukan ngomong ya, gimana pokoknya gitulah. Jadi itu adalah mitos, ular nggak bisa dengar. Pokoknya jangan, kalau ketemu ular jangan kalian tiup-tiup seruling yang bisa manggil ular, itu bohong, itu mitos. Oke? Yang selanjutnya teman-teman, mitos atau fakta jika kalian terpaksa harus membunuh ular yang berbahaya dan membahayakan diri kalian, terus kalian bunuh ularnya dengan cara memutuskan kepalanya, terus si ularnya itu masih hidup. Mitos atau fakta? Berbeda nggak sih? Ini aku contohin aja. Jadi ketika kalian lagi di hutan gitu kan, terus nemu ular yang berbisa seperti king cobra atau kobra. Beda ya, king cobra sama kobra beda. Seperti yang punya Pak Panji itu kan king cobra dia kan. Kalau kobra yang biasa masih kecil-kecil gitu. Nah, mitos atau kok mitos atau fakta sih? Pokoknya ketika kalian nemu ular di hutan, terus bagi kalian ini ular ini sangat membahayakan dan kalian nggak tahu cara menanganinya kayak gimana, kalian hanya punya pikiran mau membunuh si ular ini. Di situ posisinya kalian bawa celurit atau bawa apapun, terus kalian tebas kepalanya. Nah, mitos atau fakta, kepalanya ular itu masih tetap hidup. Kayak gitu teman-teman. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah masih banyak perdebatan sih. Jadi yang aku dengar sih beberapanya ada yang nyebut fakta katanya. Kalau misalkan kayak kalian mengharuskan membunuh, terpaksa harus membunuh ular gitu kan, ya harus dihancurin kepalanya. Soalnya kayak gimana ya? Kalian tahu cicak nggak sih? Cicak itu kan kalau misalkan dia merasa terancam, maka dia akan memutuskan si ekornya. Nah, tapi dianya masih hidup kan, si ekornya itu masih hidup kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi si kepala ular juga kalau misalkan dia mati, tapi kepalanya enggak mati, enggak hancur, maksudnya dia masih tetap hidup gitu. Cuma nggak tahu maksudnya bertahannya berapa lama gitu. Cuman pas abis dibunuhnya itu dia bakal masih tetap hidup selama kepalanya masih utuh kayak gitu. Maaf. Makanya kalau misalkan emang kalian merasa terpaksa banget ngebunuh ular, itu yang dibunuh kepalanya gitu, yang dihancurin kepalanya. Tapi saran aku sih ya jangan dibunuh ularnya, kalian pergi aja kabur gitu kan. Atau kalau lagi di tempat kerumunan atau apa, kalian bisa manggil orang yang kayak dia benar-benar bisa menangani si ular tersebut. Oke? Jadi itu ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan fakta juga. Tapi menurut aku sih fakta gitu. Oke, next. Mitos atau fakta, jika ular mengganti kulitnya, jika ular mengganti kulitnya, dia juga mengganti motifnya. Mitos atau fakta? Kan ngerti gak sih? Pokoknya, jadi kalau si ular ganti kulit itu, dia sama kayak ganti motif dia gitu. Itu mitos atau fakta? Ya jelas mitos lah, ya enggak sih? Pikir nggak sih, ular itu kan ganti kulit bukan ganti motifnya, tapi dia karena jawabannya kalian bisa nonton di video aku sebelumnya ya, yang alasan ular shedding itu kenapa ada kok di video aku nih. Tonton ya, aku nggak mau jawab, pokoknya tonton di situ, oke? Dan ini yang terakhir, mitos atau fakta, ular nggak suka wangi-wangian. Mitos atau fakta? Ayo jawab, mitos atau fakta? Kalau aku jawabannya udah tahu, tapi jawaban yang buat kalian kasih tahu ke teman-teman semua ya, atau teman-teman semua yang nonton di Alfuspi, kalian tulis di kolom komentar, oke? Mitos atau fakta kalau ular nggak suka wangian, tulis di bawah kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi tadi mitos dan fakta-fakta tentang seputar ular.
So kalau kalian intinya sih kalau kalian kayak ketemu ular kayak gitu ya, udah sering aku bilangin kalau ketemu ular di jalan atau di hutan jangan dibunuh lah ya, karena kan dia juga hewan makhluk hidup, terus dia juga butuh hidup kayak gitu. Jadi jangan dibunuh, biarin aja dia berkeliaran selama itu tidak membahayakan kalian. Kalau memang membahayakan ya sebisa kalian lah pokoknya, ini jangan sampai dibunuh. Terus juga kalau kalian menemukan kayak ular di rumah, kalian bisa minta tolong sama pemadam kebakaran atau para reptil yang ada di kawasan rumah kalian gitu buat menangani ularnya atau memindahkan ularnya dari tempat kalian ya. Sudah siang juga. Videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih bagi yang sudah menjawab pertanyaan aku yang terakhir tadi di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga subscribe, follow Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.